Masih ada yang lainnya nih fams, kuliner khas dari Kediri. Ini dia, balungan Bu Sum. Lokasinya ada di wilayah Pare, Kediri. Fams, balungan artinya tulang. Pantesan aja ya kalau balungan berisi tulang sapi. Pilihan tulang sapinya juga beragam, ada tulang iga sampai kaki sapi. Setiap hari puluhan kilogram tulang sapi diolah di sini fams. Balungan dimasak dengan kuah santan dengan bumbu orisinil dari penciptanya, yaitu Bu Sum. Kalau sekarang sih warung ini sudah dikelola sama anak-anaknya fams. Tapi soal rasa dijamin terjaga deh. Endes surendes. Hihihi. Selain balungan ada juga krengsengan sapi. Cita rasa balungan asin dan gurih. Kalau krengsengan rasanya lebih manis fams. Tinggal pilih sesukamu aja. Lebih suka ke krengsengan sih, padahal kan balungan, tapi kuahnya suka yang balungan. Kalau balungan pedes. Puas wisata, perut jadi lapar lagi nih. Enaknya makan apa ya? Sate emprit bisa jadi pilihan nih fams. Emprit juga dikenal dengan nama burung pipit fams. Burung emprit dianggap hama karena sering memangsa dan merusak padi di sawah. Alasan inilah warga setempat membuat kuliner sate emprit dan krengsengan. Kita buat bumbu sate emprit dulu ya fams. Ada bawang putih, asam jawa, dan gula merah. Ulek sampai halus. Dan beri tambahan asam dan gula merah. Beri air secukupnya dan aduk sampai tercampur rata. Rendam daging burung emprit sekitar 5 menit. Lalu tusuk-tusuk deh. Satu tusuk sate berisi 2 buah daging emprit fams. Untuk satu porsinya berisi 10 tusuk sate. Celupkan sate emprit ke dalam air jus nanas supaya tekstur dagingnya lebih empuk. Sebelum dibakar, sate emprit kembali dicelupkan ke dalam bumbu kacang dan kecap fams. Langsung bakar deh. Bolak-balik daging sate supaya gak gosong ya. Kalau sudah setengah matang, masukkan kembali sate ke dalam bumbu kacang tadi supaya bumbu lebih meresap ke dalam daging. Bakar sampai matang deh. Fams, krengsengan daging emprit dibuat dengan aneka bumbu. Ada daun bawang, nanas, jahe, dan daging emprit yang sudah diungkep. Tumis daun bawang sampai harum. Masukkan nanas dan jahe. Oseng-oseng. Tambahkan burung emprit, merica, gula, dan garam. Kalau sudah diaduk rata, beri sambal dan kecap manis. Masak sampai mendidih dan daging burung emprit empuk. Angkat dan sajikan. Fams, satu porsi sate emprit dibanderol dengan harga Rp22.000. Sementara krengsengan hanya Rp13.000. Soal rasa jangan ditanya. Tekstur daging burung emprit garing fams. Kriuk-kriuk gitu. Kalau krengsengan sih tekstur dagingnya mirip ampela ayam. Unik pokoknya. Daging burung emprit dipercaya bisa menyembuhkan lemah jantung serta menambah stamina tubuh. Wah, cocok dong disantap setelah muter-muter desa wisata. Bikin semangat lagi. Oh iya fams, warung sate emprit Mbah Darmo dapat pasukan burung emprit dari pencari emprit. Biasanya emprit ada di area sawah di perbatasan daerah Tulungagung dan Kediri. Burung emprit diburu dengan perangkap jaring yang dipasang di area sawah. Lalu burung emprit akan digiring menuju sawah. Caranya tinggal tiup fluid yang suaranya mirip burung emprit. Kalau sudah di dekat perangkap, kawanan burung emprit akan dikagetkan dengan cara berteriak seperti ini. Nah, burung emprit yang kaget akan terperangkap di dalam jaring fams. Tinggal tangkap aja deh. 500 ekor burung emprit akan dijual Rp500.000. Tapi udah bersih dan siap diolah ya fams. Meski dibilang hama, burung emprit terkadang juga langka fams. Kok bisa sih? Sulitnya lah waktu burungnya menyusui anaknya. Ya, apa tuh namanya? Angkrem ya. Makanya antos bulan 8, 9 niku baru mulai penak no. Mulai banyak lagi. Nyari di lokasi yang ada lumutnya. Gak makan pari, makan lumut.
Aduh, duh, aroma harum sate kambingnya menggoda banget sih. Bikin lapar deh. Kuliner sate kambing emang nggak pernah ngebosenin ya, fams. Apalagi jenis sate sangat beragam. Kayak warung sate kambing Pak Supardi di Jalan Balowerti 2, Kota Kediri ini nih, fams. Sate kambing dikasih tambahan gaji alias lemak yang berlimpah. Gak tanggung-tanggung, dalam satu tusuk sate terdapat 4 potong gaji dan sepotong daging kambing, fams. Kebayang nggak tuh gimana gurihnya? Fams, sate lemak ini memang sengaja dibuat dari permintaan konsumen, khususnya para pecinta gaji. Cara buat sate lemak masih sama kok dengan sate-sate pada umumnya. Sate tinggal dicelup dengan kuah kecap aja, terus bakar di atas bara api deh. Enaknya, sate lemak jangan dibakar terlalu lama ya, soalnya lemak jadi gampang gosong. Bolak-balik sate supaya matangnya merata ya, fams. Ngomongin soal sate nih, sate dipopulerkan pada abad ke-19 oleh pedagang Arab, Gujarat India, dan pedagang Muslim yang datang ke Pulau Jawa, fams. Awalnya sih masyarakat Indonesia hanya mengolah daging dengan cara direbus saja. Setelah mengenal kebab, masyarakat Indonesia jadi suka makan daging sapi atau kambing dengan cara dibakar seperti sate. Asal nama sate berasal dari bahasa Tamil, yaitu catai, yang berarti daging. Udah matang nih, tinggal disajiin aja deh. Campur bumbu kacang, bawang merah, dan irisan daun jeruk. Jangan lupa sambal, supaya rasanya makin sedap ya, fams. Ayo, kita icip-icip. Daging kambingnya empuk banget, lembut, dan gak bau prengus sama sekali. Fams, satu porsi sate lemak dibanderol dengan harga Rp20.000. Sedangkan sate tanpa lemak Rp25.000. Tinggal pilih sesuai selera aja ya. Warung sate yang sudah dibuka puluhan tahun lalu ini sudah dikelola generasi ketiga Pak Supardi. Kalau mau mampir ke warung sate ini, jangan lewat jam makan siang ya. Bisa-bisa malah kehabisan tuh, fams. Tapi sate lemak nggak disarankan untuk dimakan berlebihan ya. Soalnya bisa menimbulkan kolesterol tuh. Kalau nggak kebagian sate gaji, bakso mandi gaji Pak Didi mungkin bisa jadi alternatif, fams. Bakso mandi gaji lagi ngehits banget nih di Kediri. Makanya, warung bakso ini selalu ramai diserbu pembeli. Kalian penasaran kenapa dinamakan bakso mandi gaji? Lihat aja tuh, fams. Semangkok bakso banyak banget potongan gajinya. Duh, bikin ngiler deh. Harga seporsinya juga murah, cuma Rp10.000 aja. Berisi satu buah bakso besar dan dikasih tambahan mie serta sayuran. Kalau potongan gajinya, tak terhitung banyaknya, fams. Selamat mencoba! Bagi masyarakat Kediri, makan tempe busuk mungkin sudah nggak aneh lagi. Kalau belum biasa sih, pasti bertanya-tanya, kenapa tempe busuk nggak dibuang aja sih? Jangan dong, fams. Tempe busuk di Kediri beda. Bisa dibuat masakan khas Kediri, namanya sambal tumpang. Yuk deh, kita intip pembuatannya. Bahan utamanya adalah tempe busuk. Tapi bukan berarti tempe yang benar-benar busuk ya, fams. Melainkan tempe yang hampir busuk. Biasanya sih disebut tempe semangit. Tempe busuk akan berwarna kehitaman setelah didiamkan selama 2 hari. Siapkan bawang, cabai, lengkuas, jahe, kencur, daun salam, daun jeruk, dan santan. Ada juga aneka sayuran, fams, seperti daun singkong, kacang panjang, toge, dan daun kenikir. Rebus tempe busuk dengan aneka bumbu rempah sampai teksturnya lunak. Kurang lebih 15 menit aja. Tinggal ulek sampai halus deh. Kalau udah direbus gini, nguleknya gampang banget, fams. Eits, air sisa rebusan tempe bosok jangan dibuang ya, fams. Soalnya akan dicampur ke dalam bumbu halus tadi. Masak kembali bumbu ya, fams. Ulek kencur dan masukkan ke dalam panci. Jangan lupa tambahkan lengkuas geprek, fams. Beri garam, gula, dan ketumbar bubuk. Terakhir, masukkan santan. Aduk-aduk sampai tercampur rata.
Setelah mendidih, sambal tumpang udah bisa disajikan, Fems. Fems, sambal tumpang disajikan persis seperti nasi pecel Madiun. Bedanya nasi pecel disiram dengan kuah kacang, sedangkan sambal tumpang disiram dengan kuah tempe busuk. Tapi tenang, Fems, sambal tumpang nggak bau kok. Aroma semangit tempe bosok dipercaya bisa meningkatkan selera makan. Waduh, bisa gagal diet dong. Hihihi. Biasanya sih sambal tumpang disajikan dengan nasi hangat. Tapi warung sederhana ini beda, Fems. Sambal tumpang disajikan dengan sayuran dan jenang. Eits, jangan salah ya. Jenang yang dimaksud bukan dodol manis yang berwarna hitam khas Jawa, melainkan bubur sumsum. Hihihi. Jadi, jenang alias bubur sumsum ditambahkan dengan aneka sayuran. Lalu siram dengan sambal tumpang tadi deh. Lengkapi dengan rempeyek ya, Fems. Kelihatannya emang aneh, Fems. Nasi diganti dengan jenang. Tapi nggak ada salahnya loh kalau dicoba. Enak tenan. Udah kenyang? Jangan lupa sama pencuci mulutnya ya, Fems. Paling enak makan buah-buahan segar yang baru dipetik di kebun. Kalau nggak punya kebun sendiri, boleh loh berkunjung ke Desa Jambu di Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Cukup bayar Rp15.000 saja. Kita udah bisa makan buah lengkeng sepuasnya. Rasa buah lengkengnya manis banget, Fems, dan berair. Pas banget disantap kalau cuaca lagi panas. Kalau mau bawa pulang buah lengkeng, boleh kok. Tinggal bayar Rp25.000 per kilogram. Fems, aneka tanaman buah di sini emang menjadi magnet andalan untuk menarik wisatawan. Maklum, kepala desa di sini hobi banget bercocok tanam tuh. Pohon lengkeng dipilih karena relatif gampang dirawat. Dalam waktu 2-3 tahun ditanam, lengkeng sudah bisa berbuah. Apalagi harga jual lengkeng di pasaran juga cukup bagus dan stabil. Setiap rumah warga juga wajib menanam lengkeng loh, Fems. Kalau mau tanam bibit buah lengkeng di rumah juga bisa kok. Tinggal beli di kebun bibit aja. Fems, desa wisata ini mengusung tema edukasi. Spot wisata yang menarik adalah wisata perah susu kambing Etawa. Kambing Etawa bukan kambing biasa, Fems. Bentuk tubuhnya besar, bentuk mukanya lebih cembung, dan telinganya menggantung. Kambing Etawa memiliki tanduk pendek dan berbulu tebal pada bagian belakangnya. Kambing Etawa perah bisa menghasilkan susu mencapai 4 liter per hari loh. Sebelum diperah, puting susu harus dibasuh dengan air hangat. Buang sedikit susu perahan pertama untuk membuang sisa kotoran yang menempel. Baru deh tampung seluruh susu yang diperah. Memerah susu juga ada tekniknya, Fems. Kalau asal, air susu nggak akan keluar dan kambing nggak akan ngerasa nyaman. Susu kambing juga harus rutin diperah pada pagi dan sore hari agar produksinya nggak menurun. Pelan-pelan aja ya, Fems. Tuh, keluar deh. Susu kambing yang baru diperah masih terasa bau perengus. Susu kambing harus dipasteurisasi untuk membunuh organisme atau bakteri yang merugikan. Fems, susu Etawa ternyata diolah menjadi yogurt. Kita lihat aja deh cara bikinnya. Panaskan susu dengan api kecil. Aduk searah agar tekstur susu nggak pecah. Susu yang dimasak nggak boleh sampai mendidih ya, Fems, agar kandungan gizinya nggak rusak. Tuang sebagian susu ke dalam baskom. Tambahkan bibit yogurt. Lalu kocok dengan mesin. Beri gula sesuai selera. Dan kocok lagi sampai gulanya larut. Kemudian campurkan dengan sisa susu yang ada di panci tadi. Aduk-aduk sampai rata. Tinggal tambahkan dengan perasa buah-buahan sesuai selera. Fems, perasa ini berasal dari buah-buahan asli. Syaratnya nggak boleh gunakan buah bercita rasa asam untuk membuat yogurt ya. Lalu diamkan susu pada suhu ruangan agar berubah menjadi yogurt. Nah, ini dia yogurt yang udah jadi. Tekstur susu berubah menjadi lebih kental. Masih di desa wisata, Desa Jambu nih, Fems. Untuk menarik pengunjung datang, aliran sungainya juga dimanfaatkan menjadi spot pelihara sejuta ikan. Jumlahnya sih nggak sampai sejuta, cuma ratusan ikan aja. Aliran sungai di sini bersih dan jernih, jadi warna-warni ikan kelihatan banget tuh.
kita bisa lihat cantiknya ikan dari atas jembatan. Bisa juga kasih makan ikan loh, fams. Tinggal beli pakannya aja, seharga Rp5.000 per kantong. Duh, jadi serasa juragan ikan nih. Hihihi. Ada yang menarik lagi nih, fams. Di desa wisata ini, kita juga bisa menguji adrenalin di aliran sungai yang diberi nama Sungai Niagara. Ayo, siapa berani coba? Saking kreatifnya, tebing dengan kemiringan 45 derajat ini dijadikan wahana meluncur, fams. Asik banget nih. Soal keamanan, tenang deh. Pengunjung akan dibekali rompi pelampung dan helm. Ada juga ban untuk merebahkan tubuh. Lebih asik lagi, pengunjung akan didampingi pemandu wisata yang profesional. Udah siap nih? Berangkat! Fans, pemandu akan mendampingi pengunjung dari atas sungai dan di bawahnya. Jadi aman. Awalnya emang kelihatan ngeri sih, tapi seru. Jangan lupa mampir ke desa wisata ini kalau liburan ke Kediri ya, fans. Biar liburan di Kediri makin lengkap, kreasi tangan dari biji Jenitri jangan lupa dibeli untuk oleh-oleh, fams. Cantik banget ya. Iya dong, soalnya buatan tangan Ibu Luki. Fams, kerajinan ini dibuat dari biji Jenitri dan batu pirus. Untuk membuat gelang, masukkan satu persatu biji Jenitri dan batu pirus ke dalam kawat enamel. Lalu rajut kawat enamel dengan alat rajut benang gitu. Kawat enamel dirajut sekitar 2 cm. Lalu selipkan satu buah biji Jenitri. Rajut kembali dan selipkan batu pirusnya deh. Lakukan terus-menerus sampai mendapatkan ukuran gelang yang diinginkan, fams. Kemudian rangkaian ini akan diikat atau disambung dengan ukuran kawat yang lebih besar. Sisakan bagian ujungnya kurang lebih 2 cm. Lakukan juga pada ujung rangkaian gelang satunya, fams. Lilit kawat enamel seperti ini untuk menutup bagian ujung rangkaian yang sudah diikat tadi. Masukkan lilitan kawat berbentuk kerucut ini. Lipat ujung kawat sebagai pengaitnya. Lakukan pada bagian ujung satunya ya, fams. Tinggal buat pengaitnya yang berbentuk huruf S. Gelang kreasi biji Jenitri udah jadi deh. Duh, hasilnya cantik banget ya, fams. Selain dibuat menjadi aneka aksesoris, biji Jenitri juga bisa dibuat tasbih untuk atribut ibadah. Aneka aksesoris ini harganya mencapai ratusan ribu. Semuanya tergantung tingkat kesulitan dan manik-maniknya. For your info nih, Jenitri adalah tanaman asli dari India, fams. Jenitri biasanya disebut Rudraksa. Pertama kali Jenitri ditanam di Kebumen oleh pemuda India. Akhirnya, Indonesia menjadi negara pemasok Jenitri terbanyak di dunia. Hampir 70% Jenitri berasal dari Indonesia loh. Hebat banget deh. Fams, buah dari biji Jenitri berwarna ungu. Sekilas bentuknya mirip buah blueberry ya. Tapi kulit buah Jenitri lebih tebal dan agak keras. Untuk mengeluarkan biji Jenitri bisa dengan membiarkan buah Jenitri membusuk, kemudian dibiarkan mengering. Kalau mau cepat sih, buah Jenitri harus direbus selama 30 menit. Kalau teksturnya sudah lunak, buah Jenitri bisa diinjak-injak sampai kulit buah terkelupas. Nah, kalau biji Jenitrinya sudah lepas, tinggal disikat untuk menghilangkan sisa daging buahnya. Dijemur deh. Setelah kering, biji Jenitri akan berwarna kecoklatan, fams. Biji Jenitri bisa dilubangi pada bagian tengah dengan cara dibor. Biji Jenitri yang sudah dilubangi dibanderol dengan harga Rp100.000 per kilogram. Kalau belum dilubangi, sekitar Rp50.000-80.000, tergantung ukurannya, fams. Biji Jenitri juga bermanfaat untuk kesehatan loh. Menurut penelitian dari Basarnas Hindu University, biji Jenitri bisa mengirimkan energi atau frekuensi ke jantung ketika digunakan menjadi kalung. Biji Jenitri memiliki sifat kimia dan fisika, semacam kekuatan elektromagnetik yang akan menstimulasi otak agar merasa lebih tenang dan damai. Kalau otak sebagai organ terpenting dalam tubuh bekerja dengan baik, otomatis kesehatan tubuh akan ikut baik. Gitu loh, fams. Demikian tayangan Ragam Indonesia hari ini ya, fams. Semoga informasi yang disajikan bermanfaat.
Cintailah Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai ragam Indonesia.